Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sayyidina Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan, bin Al-A'as, bin Umayyah, bin Abdul Syams, bin Abdi Manaf. Lahir di Makkah pada tahun ke-6 Amul Fil, yaitu tahun gajah. Saat Nabi Muhammad mulai berdakwah dan menyebarkan agama Islam, Utsman termasuk orang pertama yang mempercayainya. Sahabat dari Nabi ini tergolong dalam kelompok As-Sabiqunal Awalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy, dan meninggal dunia saat kekhalifahan dirinya. Utsman menjadi seorang Muslim saat bermigrasi ke Abisinia, Ethiopia dan Madinah. Dikisahkan oleh Al-Manawi dalam Kitab Adur Al-Mandud, suatu ketika di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin dilanda kekeringan. Ketika kesulitan semakin berat, mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Wahai pengganti Rasulullah, sesungguhnya langit tak lagi menurunkan hujan, bumi tak menumbuhkan tanaman. Orang-orang sudah memperkirakan datangnya kebinasaan. Lalu apa yang akan engkau perbuat?" Abu Bakar menjawab, "Pulanglah kalian dan bersabarlah. Saya berharap kalian tidak sampai sore sehingga Allah memberikan jalan keluar untuk kalian." Di pagi hari mereka menanti-nantikannya. Ternyata ada 1000 onta terikat dengan muatan di atasnya berisi gandum, minyak, dan tepung. Rombongan itu berhenti di pintu rumah Utsman dan dibongkar di rumahnya. Para saudagar berdatangan. Utsman keluar dari rumahnya dan bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Engkau mengetahui apa sebenarnya yang kami inginkan." Orang-orang itu adalah para saudagar yang ingin membeli harta Utsman. "Berapa kalian memberikan laba kepadaku?" Mereka menjawab, 2 dirham. Utsman berkata, "Saya telah diberi lebih dari itu." Mereka menaikkan tawaran dengan berkata, 4 dirham. Saya diberikan lebih banyak lagi. Mereka berkata, 5 dirham. Ia menjawab, "Saya diberikan lebih dari itu." Mereka lalu berkata, "Di Madinah tak ada lagi saudagar selain kami. Lalu siapa gerangan orang yang memberimu laba sebesar itu?" Utsman menjawab, "Sesungguhnya Allah memberiku di setiap dirhamnya 10 dirham. Apakah kalian mempunyai tawaran yang lebih dari itu?" Mereka mengatakan, "Tidak, sekarang saya bersumpah dengan nama Allah, saya jadikan apa yang dibawa oleh kafilah dagangku ini sebagai sedekah karena Allah Ta'ala bagi orang-orang fakir dan miskin." Pada kesempatan lain, dikisahkan bahwa Utsman bin Affan mempunyai piutang atas Talha bin Ubaidillah sebanyak 50.000 dirham. Suatu hari Utsman keluar menuju masjid. Talha berkata, "Uangmu telah siap di rumah, maka ambillah." Utsman berkata, "Sekarang uang itu menjadi milikmu wahai Abu Muhammad, sebagai bantuan atas kebaikan akhlakmu." Utsman bin Affan, bin Abul As, lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku bangsa Quraisy silsilah Bani Umayyah. Usia beliau lebih muda 5 tahun dari Rasulullah. Ia mendapatkan pendidikan yang baik, belajar membaca dan menulis pada usia dini. Di masa mudanya, ia telah menjadi seorang pedagang yang kaya dan dermawan. Kisah tersebut merupakan bukti kedermawanannya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Ia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk Islam, Utsman terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling penuh kasih sayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling gagah berani membela agama Allah adalah Umar, dan yang paling jujur dalam kerendah hatiannya adalah Utsman." Mengenai sifat rendah hatinya ini, Rasulullah bersabda, "Bukankah pantas saya merasa rendah hati terhadap seseorang yang bahkan malaikat pun berendah hati terhadapnya?" Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam, yaitu akhlakul karimah. Ia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Rasulullah mencintai Utsman karena akhlaknya. Mungkin itulah alasan mengapa beliau mengizinkan 2 anaknya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihati Utsman untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi 2 anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nurain atau sang pemilik 2 cahaya. Kedermawanan Utsman tampak pada kehidupannya sehari-hari. Ketika bencana kekeringan melanda Madinah,
kaum muslimin terpaksa menggunakan sumur Rum sebagai sumber mata air satu-satunya. Sayangnya, sumur tersebut milik Yusuf, seorang Yahudi tua yang serakah. Untuk mengambil air sumur itu, kaum muslimin harus membayar mahal dengan harga yang ditetapkan si Yahudi. Melihat keadaan penduduk Madinah, salah seorang sahabat Rasulullah terkemuka, Utsman bin Affan segera menemui Yusuf si pemilik sumur. "Wahai Yusuf, maukah engkau menjual sumur Rum ini kepadaku?" Yahudi tua yang sedang mabok uang itu segera menyambut permintaan Utsman. Dalam benaknya ia berpikir, Utsman adalah orang kaya. Ia pasti mau membeli sumurnya berapapun yang ia minta. Namun, di sisi lain ia juga tidak mau kehilangan mata pencariannya itu begitu saja. "Saya bersedia menjual sumur ini, berapa engkau sanggup membayarnya?" tanya Yusuf. 10.000 dirham, jawab Utsman. Si Yahudi tua tersenyum sinis. "Sumur ini hanya akan saya jual separuhnya. Kalau bersedia, sekarang juga kau bayar 12.000 dirham, dan sumur kita bagi dua, sehari untukmu dan sehari untukku. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, Utsman menjawab, "Baiklah, saya terima tawaranmu." Setelah membayar seharga yang diinginkan, Utsman menyuruh pelayannya untuk mengumumkan kepada para penduduk, bahwa mereka bebas mengambil sumur Rum secara gratis. Sejak saat itu, penduduk Madinah bebas mengambil air sebanyak mungkin untuk keperluan mereka. Lain halnya dengan si Yahudi tua, ia kebingungan lantaran tak seorang pun yang membeli airnya. Ketika Utsman datang menemuinya untuk membeli separuh sisa air sumurnya, ia tidak bisa menolak walau dengan harga yang sangat murah sekalipun. Ketika perang Tabuk meletus, Utsman menanggung sepertiga biayanya. Seluruh hartanya ia sumbangkan sehingga mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda, belum lagi uang yang jumlahnya ribuan dinar. Ibnu Abdil Bar mengatakan, Utsman dibayat sebagai khalifah pada Sabtu, 1 Muharram 24 Hijriah, setelah 3 hari dari pemakaman Umar bin Al-Khattab. Khalifah sebelumnya, Umar bin Al-Khattab telah menyiapkan sebuah komite yang terdiri 6 dari 10 orang sahabat Rasulullah untuk memilih khalifah di antara mereka. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara mereka yang dipilih sebagai khalifah Islam yang ketiga adalah Utsman bin Affan. 6 tahun pertama masa pemerintahan Utsman bin Affan berjalan dengan damai. Namun 6 tahun masa pemerintahan sesudahnya, terjadi pemberontakan. Sayangnya Utsman tidak dapat menindak tegas para pemberontak ini. Beliau selalu berusaha untuk membangun komunikasi yang berlandaskan kasih sayang dan kelapangan hati. Tatkala para pemberontak memaksa beliau untuk melepaskan kursi kekhalifahan, beliau menolak dengan mengutip perkataan Rasulullah, "Suatu saat nanti mungkin Allah akan memakaikan baju padamu, wahai Utsman. Dan jika orang-orang menghendakimu untuk melepaskannya, jangan lepaskan hanya karena orang-orang itu." Setelah terjadi pengepungan yang lama, akhirnya pemberontak berhasil memasuki rumah Utsman dan membunuhnya. Utsman bin Affan syahid pada hari Jumat, 17 Zulhijjah 35 Hijriah. Setelah memerintah selama 12 tahun, sejak tahun 23 Hijriah, selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, kejayaan Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Kirman, Sijistan, Siprus, sampai mencapai Afrika Utara. Kontribusi Utsman yang paling besar dalam sejarah Islam adalah kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat dan didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Esh, dan Abdurrahman bin Al-Harits. Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan memantapkan penerbitan Al-Quran yang resmi. Pengadilan agama yang semula dilakukan di masjid, oleh Utsman dibangun gedung baru, khusus gedung pengadilan. Beliau juga yang mengadakan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta membentuk armada laut Islam yang pertama ketika terjadi Perang Zatu Sawari, yaitu perang tiang kapal yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan pada 31 Hijriah. Demikianlah sedikit kisah dari Sayyidina Utsman bin Affan yang dapat kita bahas kali ini. Semoga keteladanan dan kedermawanan beliau dapat menjadi contoh bagi kita semua.